Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Di pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan jam tangan saya pada saat ini menunjukkan jam 4 pagi dan kita bersyukur untuk hari yang baru ini. Dan sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita pada hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebagai landasan, sebagai orang percaya, karena kita percaya dalam firman Tuhan, firman itu akan menjadi pedoman bagi kehidupan kita, terang bagi jalan kita, dan suluh bagi seluruh langkah kaki kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan dalam tubuh yang keberkatan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu dalam sapaan pagi ini. Bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 40, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat 9 di bawah judul perikop syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kita mulai dari ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di bawah judul perikop syukur dan doa. Di bagian pertama, nats ini mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Bagian ini hendak berbicara tentang bagaimana pemazmur menyampaikan pengalaman iman yang ia alami. Nah, ini dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita bicara tentang pengalaman iman, saya percaya masing-masing kita memiliki pengalaman iman bersama dengan Allah. Dan pengalaman iman bersama dengan Allah itu senantiasa selalu saja kita melihat bahwa ketika Allah hadir, ketika Allah campur tangan, ketika Allah hadir di tengah-tengah berbagai pergumulan dan persoalan kita, berbagai hal yang kita alami di dalam dunia ini, kita percaya satu hal, bahwa kehadiran Allah itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, hal yang sama juga dialami oleh pemazmur. Ia katakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Ia menanti-nantikan pertolongan Tuhan di tengah berbagai realitas hidupnya. Lalu kemudian di ayatnya yang ketiga, ia katakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bahwa pemazmur merasakan bagaimana kehadiran Tuhan itu benar-benar mendatangkan pertolongan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita di dalam kehidupannya. Sehingga di ayat 4 dia mengatakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Nah, itu dia. Pertolongan Tuhan itu membuat pemazmur mau memuji dan memuliakan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu mau membuat pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang kelima ia katakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan,
yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh dan seterusnya. Itu dia. Jadi orang yang memohon pertolongan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka penantian mereka tidak akan sia-sia. Pertolongan Tuhan itu nyata dan pada akhirnya akan mendatangkan kebahagiaan di dalam dirinya. Itu. Dan dalam respon pertolongan Tuhan itulah pemazmur dimampukan untuk mengucap syukur, menyanyikan nyanyian-nyanyian baru kepada Allah oleh karena kasih setia yang Allah nyatakan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, benar bahwa kalau kita bersyukur kepada Allah, kalau kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kalau kita menanti-nantikan kehadiran Tuhan di tengah berbagai realitas di dalam hidup kita, penantian kita tidak akan sia-sia. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Firman Tuhan katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Hal ini benar dan sangat nyata di dalam kehidupan kita. Banyak kali di dalam hidup ini kita berada dalam satu situasi yang kita mungkin merasa, aduh ini sepertinya sudah tidak mungkin. Kita berada dalam keadaan kehilangan harapan, kita berada dalam keadaan putus asa, hampir-hampir kehilangan harapan dan putus asa. Tetapi tiba-tiba ketika kita lemah, firman Tuhan benar mengatakan, ketika engkau jatuh tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan akan menopangmu. Coba lihat, bayangkan Tuhan tidak pernah akan membiarkan engkau terjatuh. Ketika engkau sudah mau terjatuh, Tuhan mengangkatmu sehingga engkau tidak akan sampai tergeletak. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian firman ini mau mengajarkan kepada kita, apapun realitas yang engkau alami hari ini, apapun kenyataan hidup yang engkau alami hari ini, apapun beban-beban berat yang engkau tanggung pada akhir-akhir hari ini, di tengah berbagai realitas pandemik yang mendatangkan akibat yang begitu banyak dalam sisi-sisi kehidupan manusia, berbagai segi pandemik ini membawa dampak dalam kehidupan manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, jangan pernah bosan-bosan. Jangan pernah kehilangan harapan untuk berharap dan meminta pertolongan yang berasal dari Tuhan. Itu dia. Karena sekali lagi, pertolongan daripada Tuhan itu akan memulihkan keadaan kita semua. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 6, dia katakan demikian. Mari Bapak Ibu lihat Filipi 4 ayat 6, dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu dia. Jangan khawatir tentang dampak daripada pandemik ini. Jangan khawatir dari segala sesuatu pergumulan, persoalan yang engkau alami hari ini. Jangan khawatir dengan sakit yang engkau alami. Jangan khawatir dengan persoalan ekonomi dalam rumah tanggamu. Jangan khawatir dengan berbagai masalah-masalah yang ada di dalam hidupmu. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena firman Tuhan katakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya begini Bapak Ibu, kalau engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau punya beban-beban berat di dalam hidup ini, engkau punya penyakit, engkau punya hal-hal yang mendatangkan dan hampir-hampir membuat engkau kehilangan harapan, maka firman Tuhan mau mengatakan begini, sesungguhnya engkau jangan khawatir. Kenapa? Karena kita punya sumber pertolongan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kalau engkau tiba-tiba saja merasa haus, engkau tahu bagaimana cara menghilangkan haus itu, minum air, maka haus itu akan hilang daripada dirimu. Kalau engkau merasa engkau punya masalah, engkau punya pergumulan dan itu membuat engkau takut, membuat engkau labil, membuat engkau gelisah, membuat engkau galau, engkau tahu sama dengan orang yang haus maka dia minum. Ketika engkau tahu engkau punya masalah, datang kepada Tuhan. Nah, itu dia. Kebanyakan kita punya pergumulan, punya persoalan, tapi sok tahu. Coba menyelesaikan persoalan dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan kekuatan kita. Kita lupa untuk lipat tangan firman Tuhan, sampaikan itu semua di dalam doa dan ucapan syukur. Karena apa? Dengan mengucap syukur, orang percaya bahwa apa yang ia nyatakan di hadapan Allah itu pasti terjadi. Bersyukur. Dalam pengharapan kita meyakini segala sesuatu pertolongan Tuhan pasti datang dan itu dinyatakan di dalam hidup kita.
Berdoa, jangan sok tahu, belum apa-apa. Oh, ini harus begini, begitu gagal, bingung, mau buat apa? Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, lipat tanganmu, angkat hatimu. Dan mohonlah pertolongan yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, nggak perlu khawatir. Ada sumber pertolonganmu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau yang khawatir tentang anakmu yang akan kuliah, membutuhkan biaya. Engkau yang khawatir tentang anakmu yang sedang kuliah, mereka terpisah jarak waktu dan tempat dengan engkau. Engkau yang mengkhawatirkan tentang masa depan anak-anakmu. Sekali lagi firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Kalaupun engkau khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Karena engkau punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalanilah hidupmu dengan tetap bersandar pada Tuhan dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Jalanilah hidupmu hari lepas hari, waktu lepas waktu, untuk senantiasa datang kepada Tuhan, berdoa dan memohon dengan ucapan-ucapan syukur. Dalam segala sesuatu firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, karena dalam ucapan syukur itu engkau memuliakan Allah, dan di dalam sikap engkau yang memuliakan Allah, engkau akan melihat hari-hari yang baik, engkau akan melihat sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang berasal dari Tuhan akan dianugerahkan di dalam hidupmu, dalam keluargamu, di tengah pekerjaan dan pelayananmu. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengingatkan kepada kita semua, pertolongan Tuhan itu nyata, oleh sebab itu jangan pernah khawatir. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Hamba berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang lemah. Dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya mereka disembuhkan dan dipulihkan. Opa, oma, anak cucu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berkati mereka semua Tuhan. Berikan kuasa-Mu, nyatakan damai sejahtera-Mu, berkepenuhanlah mereka semua dalam sukacita yang berasal dari Tuhan, memampukan mereka mengerjakan tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan mereka hari ini dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.